Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melat Lugiptia, NPM 202201034, izin mempraktikkan pengkajian Complicated Grief Assessment. Selamat pagi Mbak. Pagi. Benar dengan Mbak Fatma ya? Benar. Baik, perkenalkan sebelumnya saya perawat Emil yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Berdasarkan dengan jadwal kita kemarin, sekarang kita akan melakukan pengkajian berduka menggunakan metode Complicated Grief Assessment ya Mbak, yang bertujuan untuk mengetahui respon berduka dan untuk mendiagnosa hasil pengkajiannya ya Mbak. Untuk prosedurnya nanti Mbak tinggal ikuti arahan saya saja. Apakah Mbak paham? Baik, untuk waktunya kita akan melakukan sekitar 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, Mbak nanti saya akan kasih satu lembar. Di sini ada 4 kriteria ya Mbak. Nanti Mbak jawab sesuai dengan yang Mbak rasakan. Baik Mbak, ini silakan. Baik, kita mulai ya Mbak. Untuk kriteria A, dalam sebulan terakhir ini seberapa sering Mbak merasa merindukan atau mendambakan seseorang? Sering sih Mbak. Saya merasa rindu sama anak saya. Saya merasa rindu lah Mbak, saya sama anak saya, karena kan anak saya sudah nggak ada dan anak satu-satunya. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir ini apakah kerinduan itu membebani Mbak atau mengganggu rutinitas harian Mbak? Iya Mbak, sangat membebani dan mengganggu aktivitas saya, karena kan biasanya saya setiap pagi buat sarapan untuk anak, nyuapin anak saya. Sekarang udah enggak, karena kan anak saya udah meninggal. Baik, kesimpulannya Mbak masih merasakan sedih ya Mbak karena ditinggal anaknya? Ya Mbak. Selanjutnya kita ke kriteria yang B Mbak. Dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak dapat menerima kematian anak Mbak? Sejauh ini sih saya belum menerima Mbak, karena kan itu anak satu-satunya dan saya udah berumur, mau punya anak lagi udah nggak mungkin. Jadi saya sangat merasa kehilangan anak saya. Baik Mbak, dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain ya? Jadi dari bulan lalu kan anak saya udah meninggal. Itu karena keracunan makanan, dan itu makanannya itu diberi sama tetangga saya. Walaupun udah kenal sih Mbak sama tetangga saya, dari situ saya jadi sulit percaya sama orang lain. Kenapa makanan yang gak layak itu dikasih orang lain, kan jadi dampaknya ke anak saya tadi. Jadinya saya tuh sulit percaya. Baik, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa pahit atas kematian anak Mbak? Ya, saya merasa pahit Mbak atas kematian anak saya, karena kan anak satu-satunya dan anak kesayangan saya. Baik, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Mbak? Dalam sejauh ini sih saya nggak mencari teman baru sih Mbak, karena kan saya sulit percaya sama orang, karena dari kejadian yang udah terjadi, jadi saya sulit percaya. Jadi saya nggak mau berteman sama tetangga ataupun orang lain. Kalau untuk mengejar minat baru itu belum kepikiran sih Mbak saya. Baik, selanjutnya dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Untuk kesulitannya sendiri ya tadi Mbak, saya masih merasa tidak percaya sama orang
orang yang belum saya kenal. Selanjutnya dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak merasa kosong dan tidak berarti tanpa anak Mbak? Sejauh ini sih saya merasa kosong Mbak, karena kan tanpa anak saya ya, karena kan anak terakhir, anak kesayangan saya sementara kan dan umur saya kan udah nggak mungkin kan untuk mempunyai anak. Dan saya juga dari ini sih Mbak, sama tetangga yang masih punya anak, saya udah nggak punya anak lagi, jadi saya merasa kosong, tidak berarti. Walaupun itu pun masih ada suami saya merasa kosong dan tidak berarti tanpa seorang anak. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa anak Mbak? Untuk masa depan dan tujuan sendiri kan, menurut saya tidak memiliki masa depan Mbak tentang keluarga saya, karena kan biasanya saya sama suami saya itu bekerja untuk anak. Nah sekarang udah nggak ada anak lagi, jadi kadang tuh bingung tujuannya kedepannya mau apa kan. Nanti juga kalau udah tua kan yang merawat juga anaknya yang banyak merawat. Nah sekarang kan udah nggak ada anak, jadi saya merasa itu masa depannya tuh suram sebenarnya. Dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak merasa gelisah atau mudah terkejut? Dari kejadian yang sudah terjadi, saya kan masih merasa kehilangan anak saya. Saya merasa kalau malam itu sulit tidur, terus gelisah, terus kadang masih suka menyendiri, kemudian kadang juga saya nafsu makannya itu nggak ada, karena saya tuh selalu ingat kalau mau makan itu harus nyiapin anak sama suami. Jadi saya tuh merasa gelisah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kriteria yang C ya Mbak. Apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Mbak sulit melakukan aktivitas normal sederhana? Ya, kemungkinan sangat mempengaruhi Mbak, karena dari kehidupan sosial tadi saya juga sulit percaya sama orang yang saya kenal, mungkin belum saya kenal, sama juga nggak pernah keluar rumah bergaul sama tetangga. Saya sudah nggak bergaul lagi karena kejadian yang kemarin saya tuh masih ingat. Dan untuk pekerjaan sendiri, saya tuh kadang juga malas kerja karena kan tadi saya tidak memiliki masa depan untuk siapa kalau saya bekerja seperti itu. Jadi itu mengganggu aktivitas harian saya, pada kerja yang saya lakukan. Selanjutnya kita ke kriteria yang D ya Mbak, yang terakhir. Untuk tanda dan gejala yang Mbak alami berapa bulan ya Mbak? Anak saya kan meninggal 1 bulan lalu. Nah, sekarang saya datang ke Mbak bulan depan, jadi sekitar 2 bulan lalu Mbak. Baik Mbak, pengajiannya sudah selesai ya. Semua pertanyaan sudah jawab dengan baik, Mbak sudah kooperatif. Jadi dari jawaban Mbak tadi sudah saya lihat dan saya simpulkan ya Mbak, Mbak mengalami atau terdiagnosis berduka yang rumit atau complicated grief. Tetap semangat ya Mbak, tetap semangat mengawal kita, walaupun saya tahu yang Mbak rasakan gimana.
Jadi untuk tanda dan gejalanya, Mbak itu mengalami sulit tidur, nafsu makan berkurang, sedih berkepanjangan, dan gangguan tidur. Dan Mbak, hari berikutnya saya atau perawat lain akan mengajarkan Mbak tentang cara atau memberi dukungan psikososial selama fase berduka yang Mbak alami ya Mbak. Baik, sebelum kita cukupkan, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya Mbak. Saya permisi dulu.